Ronaldo belum habis, pergi juga Mbappe dibela. Ranking timnas Indonesia naik. Wasit Ahmed Alkaf jadi bahan ejekan dunia. Yuk langsung saja kita simak Spasi Football Tonight edisi kali ini, gengs. Check it out! Lee Carsley ogah dipermanenkan jadi pelatih timnas Inggris. Tak mau rumor seputar masa depannya terus bergulir, Carsley akhirnya angkat bicara. Pelatih berkepala pelontos itu memastikan tidak akan melanjutkan kerjanya sebagai pelatih timnas Inggris. Dia akan mundur selepas Inggris menemukan penggantinya dan kembali menangani timnas U21 seperti sebelumnya. Ronaldo belum habis. Cristiano Ronaldo mencatatkan namanya di papan skor saat melawan Polandia hingga menambah daftar golnya bersama Portugal. Pemain Al Nassr itu mencetak gol setelah memanfaatkan bola muntah dari Rafael Leao. Cristiano Ronaldo langsung menyontek bola hingga berbuah gol ke gawang Polandia. Hasil tersebut membuat Cristiano Ronaldo mengemas 133 gol bersama Portugal. Kartu merah Van Dijk dengan Belanda jadi berkah untuk Liverpool. Kartu merah yang diterima Virgil van Dijk saat membela Belanda melawan Hongaria jadi berkah untuk Liverpool. Van Dijk punya waktu rehat yang cukup panjang sebelum kembali berlaga untuk Liverpool. Richie tanggapi rumor diincar City. Samuel Richie menanggapi santai rumor yang menyebut dirinya diincar Manchester City. Gelandang bertahan Torino itu menjadikannya sebagai pemicu semangat agar tampil lebih baik. Dikritik karena pergi dugem, Mbappe dibela. Kylian Mbappe disorot karena kedapatan pergi ke klub malam di saat timnas Prancis bermain. Tetapi rekan-rekannya justru pasang badan untuk Mbappe. Menurut mereka, apa yang dilakukan Mbappe wajar ketika dalam masa liburan. Piala Dunia antar klub dikritik, Presiden PSG pasang badan. Presiden Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi mendukung digelarnya Piala Dunia antar klub dengan format baru. Ia juga meminta agar para pengkritik tidak usah ambil bagian. Ia menyebut banyak klub yang justru antusias menyambut turnamen tersebut. Ia pun tidak memungkiri bahwa uang menjadi alasan ketertarikan dari klub-klub tersebut termasuk PSG. Ruben Amorim masuk bursa manajer baru Setan Merah. Desas-desus mengenai siapa manajer baru Manchester United kian bertambah. Terbaru, pelatih Sporting Lisbon Ruben Amorim dikabarkan masuk dalam pantauan manajemen Manchester United. Manajemen MU berminat merekrut Amorim karena rekam jejaknya yang apik sebagai pelatih. Ranking Timnas Indonesia naik. Timnas Indonesia berhasil naik ke peringkat 128 dunia pada ranking FIFA bulan Oktober 2024. Kini Merah Putih menempati posisi kedua di Asia Tenggara, hanya di bawah Thailand yang kini menduduki peringkat ke-98. Meski hanya bermain imbang melawan Bahrain, Indonesia tetap mencatatkan peningkatan poin yang signifikan, naik 4,39 poin, menunjukkan tren positif dalam performa tim nasional. Jepang mau segera rebut tiket ke Piala Dunia 2026. Timnas Jepang masih sempurna di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, menang terus dari 3 laga. Gelandang Jepang Daichi Kamada mengaku timnya mau segera kunci tiket ke Piala Dunia 2026. Itu artinya Samurai Biru mau melanjutkan tren sapu bersih kemenangan.
Wasit Ahmed Alkaf jadi bahan ejekan dunia. Wasit Ahmed Alkaf jadi ejekan dunia setelah beberapa keputusan kontroversialnya saat Bahrain versus Indonesia, terutama soal gol penyeimbang di akhir laga. Akun media sosial AFC dan Federasi Sepak Bola Bahrain sudah digeruduk netizen. Bahkan akun media sosial Instagram pribadi Ahmed Alkaf sudah hilang. Martin Paes ungkap satu kendala saat pertama kali bela Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan kembali berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Martin Paes sempat mengungkap satu kendala saat pertama kali membela Timnas Indonesia. Kendala yang ia hadapi adalah lamanya perjalanan dan perbedaan waktu yang sangat signifikan antara Amerika Serikat dan Indonesia. Meski demikian, ia mengaku sangat senang bisa membela Timnas Indonesia. Bayern Munich diklaim tak tertarik rekrut Alisson Becker. Ketertarikan dari klub-klub besar terhadap Alisson bukan lagi rahasia. Bayern Munich yang disebut-sebut tengah mempertimbangkan kiper asal Brazil ini sebagai pengganti jangka panjang Manuel Neuer. Namun menurut jurnalis terkemuka Florian Plettenberg, rumor bahwa Bayern siap untuk mencoba memboyong Alisson dari tim asal Merseyside itu sepertinya jauh dari kenyataan. Plettenberg menegaskan bahwa Alisson tidak termasuk dalam rencana transfer Bayern. Mohon maaf, Cole Palmer belum layak disebut pemain kelas dunia. Cole Palmer terus melanjutkan performa gemilangnya di musim ini. Namun, menurut mantan back The Blues, William Gallas, meskipun Palmer tampil sangat impresif, masih terlalu dini untuk menyebutnya sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Gallas berpendapat bahwa untuk meraih status tersebut, Palmer harus membuktikan kemampuannya tidak hanya di level klub tetapi juga di panggung internasional bersama timnas Inggris. Adrian Clark dukung Arsenal raih gelar Premier League musim ini. Di bawah kepemimpinan Arteta, The Gunners kembali menjadi penantang serius gelar juara dalam beberapa tahun terakhir. Adrian Clark sangat terkesan dengan performa tim musim ini. Meskipun banyak hal musim ini yang belum berjalan sesuai rencana, dengan beberapa pertandingan berat telah terlewati dan para pemain kunci akan segera kembali. Ia semakin yakin bahwa Arsenal berpeluang besar memenangkan Premier League musim ini. Ruben Amorim masuk bursa manajer baru Manchester United. Desas-desus mengenai siapa manajer baru Manchester United kian bertambah. Terbaru, pelatih Sporting Lisbon, Ruben Amorim, dikabarkan masuk dalam pantauan manajemen Manchester United. Manajemen MU berminat untuk merekrut Amorim karena rekam jejaknya yang apik sebagai pelatih. Amorim menjabat sebagai pelatih Sporting Lisbon sejak tahun 2020 kemarin. Ia berhasil mentransformasi Sporting menjadi tim yang kembali ditakuti di Portugal. Davide Fratesi yakin Italia di jalur yang tepat jelang Piala Dunia 2026. Glazuri tengah berada dalam tren bagus setelah Piala Eropa 2024. Meskipun gagal meraih kemenangan saat menghadapi Belgia pada laga terkininya, pemain timnas Italia Davide Fratesi meyakini bahwa Glazuri berada dalam perkembangan yang tepat jelang Piala Dunia 2026. Penampilan pada 3 pertandingan terakhir membuat Davide Fratesi percaya diri, terutama mengalahkan Prancis di Paris. Domenico Berardi ungkap keinginan raih status One Man, One Club. Ada banyak pemain bintang yang memutuskan bertahan di satu klub, dari mulai awal karir hingga pensiun. Dalam sesi wawancara bersama La Gazzetta dello Sport, bintang Sassuolo, Domenico Berardi, bicara tentang keinginan untuk menjadi One Man, One Club di era sepak bola modern, meski dia tidak menampik punya rencana meninggalkan Mapei Stadium. Berardi mengaku punya rencana untuk meninggalkan Sassuolo demi bisa bermain di Liga Champions.
Mats Hummels ungkap kapan bakal debut untuk AS Roma. Mats Hummels baru pindah ke Stadio Olimpico sebagai pemain bebas transfer pada akhir musim panas tahun ini. Dia belum melakoni debutnya hingga kini bersama pelatih baru Ivan Juric. Hummels bisa debut pada saat Roma melawan Monza sebelum jeda internasional ini. Namun dia kemudian merasa sakit jelang pertandingan. Hummels mengungkap bahwa dirinya kemungkinan akan melakoni debut ketika Giallorossi menjamu Dinamo Kiev di Liga Eropa pada akhir bulan nanti. Federico Valverde tak menyangka bakal berkembang sejauh ini. Federico Valverde kembali menjadi salah satu pemain Real Madrid yang paling sering digunakan musim ini karena dia telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain inti di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Gelandang asal Uruguay tersebut mengakui bahwa ia telah banyak berubah. Sejujurnya Federico kecil tidak pernah membayangkan bahwa dia akan berkembang sejauh ini. Saya rasa di sini di Real Madrid kemampuan bertahan saya benar-benar berkembang, ujarnya. Ronald Araujo bahas peluang Barcelona juara La Liga musim ini. Barca mencatat 8 kemenangan dan hanya 1 kekalahan dari 9 pertandingan La Liga musim ini. Dengan performa solid tersebut menjadikan mereka favorit kuat dalam perburuan gelar Liga. Bek Barca Ronald Araujo menegaskan bahwa timnya harus bisa meraih gelar juara musim ini usai menunjukkan penampilan apik di bawah arahan Hansi Flick. Bagi Araujo, tim sebesar Barca wajib meraih trofi setiap musimnya. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!